Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Kita bosan-bosan ya ketemu di TV atau di YouTube nanti ya. Bertemu dengan Nyonya Dia Wahyu. Dia Wahyu siapa namanya? Dia Wahyu saja. Oh, wes gitu loh. Singkat padat dan jelas. Nyonya Dia Wahyu usianya berapa? 23 tahun. Usia 23 tahun. Tapi kok sik wiwit tuh ya. Saya umur 20. Jadi beliau melahirkan tadi pagi pukul 04. Itu kan Mbak 03 berapa? 03 piro ya kok lali 49 kayak 404. 13. Bayinya laki-laki ya. Ya, Beratnya 2,9. panjangnya 47. 49. Panjangnya 429, panjangnya 49. Anak kedua, usia anak pertama Sama 28 bulan. cepet ya tapi lahirnya ya ngono kuwi lho Bu. Nek ini apa jaraknya masih 2 tahun, masih deket itu hitungannya teko lahir ya. Iya. Jadi kontraksi mulai jam 1 malam ke sini jam berapa setengah 3 Mbak? Setengah 4 setengah jam lahir. Nah, iya Saya ya. nggak percaya, Mbak. Kitaan berapa? Sibuk Mbak Terus suwe Bu nyiap-nyiapnya sembarang salah ya keteteran. Iya kan ini baru selesai tengah malam yang Mbak Tria tadi. Baru selesai tengah malam. Terus paling ya pas istirahat ya. Iya. Terus kan keteteran nih nyiap-nyiap no gitu. Mbak aku urung empuk si anyowo. Iya. Terus datang bukanya wis lengkap. Iya. Yang pertama dulu berapa kilo? Sama 2,9. Waduh, 29 Iya. ya? Oh ya, ini normal berimbang kakak sama adik 29 orang dikecil maling kan normal Bu. Biasanya kan dibuat nomor 29 kilo setengah. Kebanyakan dek tuaku itu gitu. Jadi belum ada yang kakaknya 29, adiknya berapa katanya 29 tuh enggak ono. Saya kalau digedekne wis semuanya itu lebih bisa dari kakaknya. Kak adiknya gak belum kalah jadi beratnya lebih besar. 29 terus setengah 28 maksudnya 36. Saman kan iki Adil. Adil. Memang direncanakan jaraknya dekat atau gimana? Kebobolan. Wih. KB terus telat gitu loh. Apa KB? Suntik. Telatnya berapa lama? Telat itu kayak 3 bulan. Loh ya itu orang ya gak telat ya Bu. Ya enggak soalnya tulisannya apa sih namanya? Gak sama itu. Sama tulisannya itu loh Bu. Makanya saya itu juga kaget. Berarti telatnya 1 kali tuh? Terus hamil? Iya. Padahal itu mau KB kok gak waktu saya KB ya tapi kayak KB ku bulan 10 kayaknya. Bulan 10 lah kok tak tes tambah positif. Iya. Tapi sama lupa. Apanya? Waktu KB itu loh. Sampai telat 3 bulan tuh lupa kayak apa? Iya, tuh kayak lupa kayak 1 bulan burung aku kayak gitu loh. Terus tulisannya itu loh Bu, itu telat itu. Gak sama maksudnya. Kok bisa? Maksudnya sama gitu? Seumpama bulan 4 suntik. Ya kan? Bulan 7 sama kan waktunya suntik. Lagi sama di dalam bulan 7, bulan 10. Iya. Berarti 6 bulan. Iya. Berarti kekeliruan ini. Bidannya mungkin sama gak curiga loh, aku kudanya 3 bulan sudah kembali suntik, gak tanya lagi ke bidannya. Enggak, aku kayak masih itu. Pinter ya. Kan pasien ya gitu, enggak, tapi pasien itu kritis. Enggak, aku pokoknya ini udah sama kembali. Jadi pasiennya itu aktif gitu loh. Di WA, ada yang datang langsung ke sini yang 2 bulan itu, saat ternyata sebulan mesti kehilangan kembali. Tapi pasiennya gak keliru, agak bulan depan lah gitu. Jadi memang harus kritis. Ya wes sama pasangannya dia dan tak pasang. Punya BPJS kan? Iya. Yang tadi itu semuanya tak serangkan IUD karena semuanya sudah nge-flag. Yang log 2 kali sebelum 2 orang yang sebelum jenengan itu semuanya sudah nge-flag mukanya karena sudah 5 tahun lebih beliau memakai kartu suntik. Terus ini begini sama teman nggak mau pakai IUD, teman harus pakai skincare paling enggak. Nah ya gitu tau, wis mulai wis nge-flag mukanya. Mau apa KB suntik dalam jangka panjang harus tambah nemen karena kan sudah nggak nambah anak lagi. Jadi saya sarankan pakai IUD biar lebih badannya naiknya biar nggak lebih banyak, terus flagnya nggak tambah kusam, nggak tambah hitam gitu.
Sama kan 2 rencananya nambah mana? Enggak. Umur berapa? Oh, enggak. Trauma. Kalau apa rencananya 3 ya wis sekalian nonton Pamungkas. Engko wis teko lahir wis gak ngenteni. Teko lahir. Entah di malam kan teko lahir dasarane. Cukup. Langsung mbak-mbak kewenteran yang walat banyu hasil aku buarang ya. Tapi ya alhamdulillah ya lancar ya. Memang terbukti semua pasien saya yang jaraknya 2 tahun ataupun 24 bulan kayak jenengan 28 bulan ya. Itu semuanya cepet, tak jamin cepet. Soalnya isi tas diliwati ya. Terus diliwati mana? Jadi luwih cepet gitu loh. Nanti lek pasang IUD Mbak, sebelumnya itu kalau pasti Mas sedikit sama dan pasang coba ngenteni menstruasi. Pasienku itu anjane yo sak karepe dhewe kadang-kadang Bu aku tak men kesini itu juga orang gedok. Kesini itu mau pasang IUD, setelah tak anamnesis tak tanya-tanya, aku kok curiga sih pas sama dokterku USG kan ternyata beliau habis menggugurkan kandungan dan kandungannya belum bersih. Seperti itu. Itu kan karena pasiennya gak mau KB. Wes satene KB wis mari kedaden ngono ket sadar lek KB gitu loh. Kok sama ya jangan gitu. Pokoknya setelah bikin nifas langsung KB nggak usah menstruasi. Kenapa sama nggak menstruasi? Karena sampai menyusui. Jadi kadang sampai 8 bulan sampai 1 tahun sampai baru dapat menstruasi. Aku dulu 1 tahun baru dapat head kan ASI eksklusif. Dulu 8 bulan. Nah, ya selama kan? Iya. Dulu KB suntik terus telat itu ya ceritanya. Telat balik lah. Iya. Kayak 6 bulan ya, sumpah kalau balik. Ya semua kan disi ngono aku cerita. Lah iya aku, ini tenang kan. Lah iya lah 6 bulan. Telat iki ora telat iki kancane ora suntik iku nek menurut itu kan sudah biasa iku sik 6 bulan. Sudah 2 kali suntik hari. Aku niat iku tanggal itu. Mana kok ini bener wonge apa aku sing keliru. Paling wonge paling ini lek. Orangnya tahu lek sama ngene lek apa? Enggak, anu sudah ganti bidanya. Lalu bertemu. Tak kira wis ngerti. Enggak, sama hamil. bidanya Walah ya wis ngene rezekine ya. Engko sekalian bae sing mumet engko. Kan padha cilik-cilike, padha mlayu-mlayune tapi gedene ya bareng enak. Iya. Terus kita harus diambil hikmahnya gitu ya. Terus pesan-pesan sampean tadi malam melahirkan cepet itu ya apa sesuai ekspektasinya sampean enggak les buka ombak? Enggak sesuai ekspektasi sih. Soalnya kan katanya ke sini hari Rabu itu suruh buat hubungan. Nah sedangkan suami saya itu capek, saya juga capek dari tidur wis. Iya, itu aku ngejojok. Aku nggak digugah gitu. Ini kok lek gak metu-metu ya oh. Tuh ibane tibane. Terus akhirnya ya wis kok bengi. Gitu. Nah kok kemarin malam jam 11 jam 1 kok suwak ngelilir. Sakit. 5 menit sekali aku dan sik mungkin iki sik kontraksi palsu lah mungkin gitu. Sampai jam 2. Kok tambah nemen setengah 3 kok tambah nemen gitu. Setengah 4 ke sini langsung tuh enggak percaya lek wis pembukaan udah lengkap gitu bisik tapi enggak bilang. Nah kok aku kudu ngeden ya. Ya soalnya langsung aja wis siap kabeh alat-alatnya. Temen lah ya berarti gak percaya terus sakitnya sama mungkin ya tapi habis HB berarti itu kan ngefek toh iyalah makanya kadang-kadang yang pasangan sama istri yang baru sih kayak mantan anyar itu guyon apa ya apa bidan itu ngono kan tenang kan suruh buat HB gitu ya memang ya langsung lah ya nah ini kan gak pos dia gak bingung makanya orang-orang ini sedang gaya jalan aku ketemu itu istilah baru datang apa bener sekarang aja makanya beneran iya beneran ini justru kalau tim 3 itu orang yang suaminya enggak apa jenis enggak tego itu malah keliru waduh ngedene yo setengah mati yo wangel apa maneh anak pertama bener kan gak kayak dalan iku mah sampean. Tapi sempit banget sempit jam. Jadi kalau yang dipakai sering berhubungan gitu tambah cepet lanjut. Pikirnya ya seakan menurut tapi tambah seakan lek gak digawe HP gitu ceritanya.
Alhamdulillah sudah lahir, selamat diberikan bayi, cepat teko lahir ya kan. Nanti anak ketiga baik iya wes cukup ya anak cukup. Jadi terima kasih Mbak Dia sudah diberi kepercayaan menolong dan sudah berbagi ceritanya di sini sharing-sharing baik bunda yang pengantin baru, yang sedang hamil ataupun yang sedang mendekati HPL ya. Semoga terinspirasi untuk hal itu tadi kalau mendekati HPL. Izin share nanti di media sosial dan nanti saya dulu soalnya masih ngantri ya video-video saya yang lainnya juga. Terima kasih Mbak Dia, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.